apa? Saya advokat. Biar Bapak advokat. Iya, saya juga punya hak publik. Saya sudah ngirim surat. Saya mau membantu Kejaksaan Agung. Pak. Ya, Pak. Nggak mau, Pak. Mengambil kamera ini. Ambil kamera. Nggak bisa. Saya sudah ngirim surat ini. Saya menunggu Kayak izin dong, nggak boleh seperti kayak gitu. Izin dulu, izin. Ini lembaga publik. Anda juga jangan semena-mena. Rakyat datang ke sini mau membantu apa? Bukan nggak boleh, tapi izinlah dulu. Bukan nggak boleh. Anda tidak mengizinkan sama saja tidak boleh. Kecuali ini lembaga yang dibayar oleh kantor pribadi Anda sendiri. Anda dibayar sebagai pengacara. Jangan begitu, Anda nuding-nuding saya. Lembaga Kejaksaan Agung seperti ini ya, Pak? Dibayar sama kita. Kinerja penegakan hukum memang seperti ini. Saya ini bantu kinerja penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Tapi Bapak ini ngotot dari awal. Saya juga rakyat, Bu. Iya, tapi dia ngotot. Anda aparat, Anda digaji. Nggak bisa Anda bicara semena-mena seperti itu. Saya menyampaikan sama Bapak tadi baik-baik. Tadi bukan menyampaikan, sombong Anda tadi. Nada dia ngotot. Bahasa Anda ini seperti kami ini mau penjahat saja datang kemari. Nih, kami menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung untuk membantu proses penyidikan kasus pagar laut dan sertifikat laut yang sekarang ini lagi viral. Kami temukan dokumen bukti-bukti untuk membantu Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum. Apa yang jadi soal? Kecuali kami datang mau ngerampok Kejaksaan Agung, nggak berani juga rakyat ngerampok Kejaksaan Agung. Awalnya Bapak. Saudara ini baru jadi aparat level begini saja sudah semena-mena, apalagi saudara mendapatkan amanah yang lebih besar. Kami ulangi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi ada sedikit keributan di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lagi-lagi ini karena kinerja aparat kita tidak punya sifat melayani dan mengayomi. Yang muncul ketika berhadapan dengan rakyat itu selalu menunjukkan ini kewenangan saya, ini hak saya, Anda harus demikian, Anda harus demikian. Sehingga kita yang sebenarnya datang dengan niat baik, membantu kinerja Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus terbitnya sertifikat di laut, ini justru malah terhambat. Jadi begini, kami tadi sedianya bertemu dengan penyidik atau PIC setidaknya dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena kita ketahui Jaksa Agung Tindak Pidana Korupsi sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan sejumlah sertifikat di laut di perairan Laut Tangerang. Nah, hari ini kami menyampaikan dokumen karena sebelumnya kita tahu bahwa Kejaksaan Agung sedang meminta dokumen dari Kepala Desa Kohot. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, hari ini kami justru ada temuan yang menarik, yakni kami temukan dokumen dari pemerintahan desa Kecamatan Kronjo, desanya Desa Kronjo. Apa dokumen yang kami temukan? Yakni adanya surat nomor 142 garing DS strip KR garing 039 garing 9 Romawi garing 2024 Tangerang tanggal 13 September 2024, berarti baru sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah kira-kira ya. Yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atau ATR BPN Kabupaten Tangerang, yang kemudian juga disekikan kepada Kepala Kantor Jasa Surveyor Berlisensi KJSB Raden Lukman Fauzi Parikesit di Jalan Bungur nomor 7 Blok A 131 Desa Margasari Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Perihalnya surat itu, dokumen yang kami temukan ya, adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, yang menarik adalah dalam surat ini Kepala Desa Kronjo mendalilkan bahwa ada beberapa orang warga masyarakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Kronjo ya, mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya keinginan warga agar dapat memanfaatkan dan mengusahakan kembali bidang-bidang tanah milik mereka yang dahulu diperuntukkan sebagai tambak dan budidaya hasil laut lainnya. Nah, di dalam lampiran surat itu disebutkan ada setidaknya daftar pemohon dari Desa Kronjo itu ada 17 orang. Ada dari nomor kafling 12, 3, 1, 5, 13 sampai kafling 6. Ada Aisyah, Basiah binti Buang, Dalim, Hajah Risah binti Selim, Hajah Santia binti Sean, Maimunah, Neneng, Rina,
Salamah, Samiyah, Sartiban binti Tambi, Satibi, Sawiyah, Sami, Sobari, Sukiasih, Ules, Sumarno. Nah, pada saat yang bersamaan, tim kami yang lain melakukan penelusuran di lapangan, yakni wawancara kepada warga desa Kronjo, yang diantara nama-namanya ada dalam daftar tadi, ternyata mereka mengakui tidak pernah mengajukan permohonan itu kepada kepala desa Kronjo, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, mereka juga tidak pernah setor data-data kepada kepala desa Kronjo, baik secara lisan maupun tertulis, berkaitan bidang-bidang yang dijadikan catatan lampiran. Misalkan ada bidang 12 ini dengan giri 1217, luasnya 39.474 meter persegi, luas petanya 39.474 persegi. Jadi dari 17 nama yang dimohonkan ini totalnya ada 80.400 berapa ini ya? 80,4 hektar gitulah kalau dihektarkan ya. Jadi 80,4450 hektar. Jadi kami menduga ini bagian dari modus operandi ya, melakukan sertifikasi lautan dengan dalih dulunya tambak atau budidaya laut lainnya oleh oknum kepala desa di Kronjo dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat di atas laut. Maksud kami adalah bahwa modus operandi ini dugaannya adalah ada proses penipuan ya 378 KWP, kemudian pemalsuan 263 KWP, dan juga memasukkan keterangan palsu dalam dokumen 266 KUHP. Walau sekali lagi ini ranahnya pidana umum. Nah, kenapa kami datang ke Direktorat Tindak Pidana Khusus ya, Jampitsus Kejaksaan Agung? Karena tindak pidana khususnya, yakni dugaan tindak pidana korupsinya, terutama yang kami duga berkaitan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor atau tindak pidana korupsi. Nah, ini sedang diperiksa, diselidiki. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi di Desa Kohot itu juga terjadi di Desa Kronjo dan harus ditindaklanjuti gitu loh. Jangan sampai kita masyarakat diberi pemahaman seolah-olah sertifikat laut itu hanya di Desa Kohot. Padahal ada di beberapa desa lainnya yang sepanjang pantai utara Tangerang itu memang memiliki garis pantai atau punya wilayah laut ya. Ada yang masuk ke Kecamatan Paku Haji, ada Teluk Naga, ada Kecamatan Kronjo termasuk, banyak yang lainnya, ada berapa tadi? 6 ya. Dan beberapa desa di Teluk Naga saja ada beberapa desa, ada Tanjung Pasir ya. Kemudian ada yang di Kosambi itu Paku Haji juga ada desa lainnya, bukan hanya Desa Kohot, itu banyak. Nah, kita ini sebenarnya ingin membantu. Ini ada dokumen yang bisa menjadi dasar awal penyelidikan lebih lanjut. Sebab kami menduga kuat semua sertifikat yang dibuat oleh pihak desa ya, bukan kelurahan karena ini di kabupaten, pihak desa itu bermasalah. Salah satu modus operandinya adalah dengan mencatut nama warga desa seolah-olah warga desa dimaksud mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada bidang-bidang tanah mereka yang seolah-olah tanah itu dahulunya adalah tambak atau setidaknya digunakan untuk budidaya laut lainnya. Yang kedua, karena ini baru sebatas dugaan, maka melalui surat kami tadi sudah diterima resmi. Ini ada tanda terimanya, tolong dicek di Zoom. Sudah ya? Ya. Surat ini sudah diterima oleh Kepala Kejagung RI Seki Dirdik Jampitsus Kamis 30 Januari 2025 yang menerima AYU 085891335519. Karena itu kami berkomitmen untuk membantu Kejaksaan Agung untuk membongkar kejahatan sertifikat laut dan pagar laut. Karena sampai hari ini kita tahu belum ada satupun orang yang ditangkap dalam kasus pagar laut termasuk dalam kasus sertifikat laut. Padahal melalui rilis resmi dari Kementerian ATR Kepala BPN Pak Nusron Wahid sudah tegas menyatakan di Kohot saja ada 263 SHGB dan 17 SHM. Dan kita tahu SHGB SKB itu dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group atau dengan Aguan atau dengan PIK 2. Jadi kami ingin bahwa proses ini tuntas diperiksa di seluruh desa-desa yang memiliki wilayah bibir pantai atau laut begitu. Jangan sampai kita hanya disuguhkan pada
kontestasi penegakan hukum sekedar untuk prestasi bahwa sudah ada proses hukum. Padahal masih banyak persoalan yang belum diungkap atau tidak dibongkar semuanya. Nah, makanya kami, di rekomendasi kami meminta agar, sebentar Bang, maaf, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil itu pihak-pihak yang berkait. Di dalam surat kami minta agar bisa memanggil dan mengambil keterangan. Yang pertama, Kepala Desa Keronjo, Kecamatan Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang. Yang kedua, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Kemudian yang ketiga, Kepala Kantor Jasa Surveyor berlisensi KJB Raden Lukman Parikesit. Keempat, warga Desa Keronjo yang namanya ada. Nah, ini penting loh. Kami ingin membantu loh. Tapi apapun lah kami bisa maklumi, karena memang kadang-kadang petugas di lapangan yang di level bawah itu kadang-kadang lebih otoritatif ketimbang Jaksa Agungnya. Boleh jadi kalau Jaksa Agung yang tahu persoalan ini, justru kita akan, oh silakan, terima kasih kami dibantu. Ini sangat membantu kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Agung. Itu dari saya. Selanjutnya Bang Ajam, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebenarnya yang dijelaskan itu sudah tuntas ya. Namun yang jelas ada persoalan di sini, 17 orang itu yang dianggap menyerahkan tanah seolah-olah mengajukan permohonan itu bukan cuma bohong. Itu sama sekali tidak ada. Dan itu tanggung jawab Ini kepencet ulang lagi. Jadi poinnya bahwa kami datang ke sini ini ingin menanyakan, membantu Kejaksaan Agung untuk menuntaskan persoalan perkara ini. Karena ini bukan main-main. Karena contoh di Tangerang, Banten ini contoh awal. Ternyata setelah kami juga turun, Sidoarjo, Madura, itu sudah menjadi fakta di lapangan hampir mirip dengan begini. Nah, jadi inilah pentingnya kami sebagai advokat dan warga untuk membantu Kejaksaan Agung segera memproses, memanggil semua orang yang terlibat di dalamnya. Baik itu terutama ya kepala desa, terus aktor lapangan, aktor penyuluh, dan pembiaya, serta mereka-mereka semua sampai pada tingkat kepemilikan PIK itu. Karena mereka ini semua tidak punya izin, kami yakin itu tidak punya izin. Apalagi sudah dilakukan oleh Menteri ATR, sudah 55 sertifikat sudah dibatalkan, nanti akan bertambah lagi sampai tuntas 263 plus 17 SHM dari HGB tersebut. Tetapi bukan cuma itu, banyak sekali. Ternyata juga di Lampung ada, ya di Papua ada, di Makassar ada. Lah ini kan terus terang aja bisa menjadi ratusan ribu hektar ini. Dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Terus mau jadi apa ini? Jadi inilah fakta bahwa negara kita ini indikasinya sudah dijual ke negara siapa? Ya mata sipit yang melakukan semua itu. Nah makanya kalau negara ini kalah, rakyat yang akan maju. Itu loh maksudnya. Karena ini sudah parah banget ini. Ini luar biasa kejahatannya ini. Bukan cuma pengkhianatan, bukan juga penipuan, tapi ini sengaja mau di-Indonesiakan, ini mau dirubah menjadi Indochina. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan Allah masih meridhoi dan melindungi negara kita dari segala macam bentuk mara bahaya. Dan bahkan kalau spirit doa kita, mudah-mudahan dinaikkan itu air laut supaya semua tuntas, tidak tersisa lagi, sehingga sulit membuktikan bahwa kepemilikan itu adalah materialnya ada. Saya kira itu aja. Ya, selanjutnya Pak Nur Saman, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih. Terima kasih kepada langkah Bapak Presiden. Sudah mengambil langkah, tapi tidak harus sampai di sini aja. Oke. Yang kedua, saya minta kementerian, seluruh stakeholder yang terkait dengan PIK 1, PIK 2 ini, dengan ASN, PSN, segera mengambil langkah. Sudah beberapa pembicara tadi ini nih, dari saudara sumber ini menyinggung tentang masalah itu. Saya pertegas, segera dan segera. Jangan tunggu rakyat akan marah nanti kepada Anda. Kalau bermain-main seperti ini nih. Jangan orang kecil dikorbankan.
yang pasang pagar, yang dibawa jadi cecung sebagai itu. Jangan dikorbankan itu, Pak. Ada yang bertanggung jawab di atas. Kementerian-kementerian, dinas-dinas yang ini, yang terkait. Termasuk adalah para cukong-cukong, Aguan dan Antoni Salim. Termasuk yang siapa ya penanggung jawabnya? Ini Jokowi. Itu sehingga terjadi seperti ini. Jadi saya minta, ini langkah baik, Bapak Presiden sudah memperhatikan rakyatnya. Jangan berhenti, Pak. Bapak, rakyat akan di belakang Bapak. Kalau ini dituntaskan, Pak, dituntaskan nanti ini nih, bukan di belakang Bapak. Rakyat di depan Bapak untuk melawan semua kejaliman-kejaliman para pecundang-pecundang yang mau merusak bangsa kita ini. Di depan Bapak Presiden rakyat, dan saya siap memimpin rakyat Indonesia untuk melawan bila ada yang mau mencoba untuk menggagalkan niat baik Bapak Presiden, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang terakhir, pesan saya, orang kecil di bawah, termasuk kepala desa, kepala dinas, dan pemda-pemda dan lain sebagainya ini, jangan cuma itu yang dikejar-kejar. Yang bertanggung jawab di atas itu, panggil dia di atas itu, yang bertanggung jawab, periksa dia, lakukan penyelidikan dan penyidikan. Siapa tahu, pasti akan ketahuan siapa dalangnya di sini. Itulah saya kira tegakkan hukum. Hukum tidak boleh kita main-main, Pak. Kalau bermain-main ini di tempat ini sekarang ini, Indonesia sudah dicaplok oleh negara-negara lain. Mau jadi apa bangsa kita ini? Anak cucu kita ini nih mau jadi jongos dengan mereka-mereka itu. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali. Mengharapkan satu-satunya harapan rakyat bangsa Indonesia adalah kepada Presiden. Yang lain-lain tidak dipercaya. Kementerian yang terkait itu tidak dipercaya, Pak. Yang masih dipercaya sekarang adalah Bapak Presiden Jenderal TNI Prabowo Subianto. Yang terhormat. Salam, Komando. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini ya sudah disampaikan oleh ketua kita, koordinator daripada advokat MOR PTR PIK 2 bahwa kita hari ini hadir untuk melaporkan kepada Kejagung dan memberikan informasi bahwa ada 17 nama dari warga desa Kronjo yang merasa tidak pernah mengajukan sertifikasi tapi nama mereka dicatut ya. Saya kira sudah cukup panjang lebar tadi disampaikan. Saya ingin menyampaikan demikian ya, bahwa suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, apa yang terjadi pagar laut itu semata-mata hanya bagian kecil dari apa yang sudah kita lakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu sesungguhnya ada penyelundupan hukum, bahwa ada pagar yang di laut, ada sungai yang diuruk dan lain-lain, itu hanya bagian kecil saja ya, dan itu terbukti bahwa kita menunjukkan benar bahwa nelayan telah dihalangi dalam mencari kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu kami ingin menyampaikan Bapak Joko Widodo sebagai salah satu yang digugat oleh kita, Anda seharusnya bertanggung jawab ya, dan tidak dengan mengatakan bahwa lihat dulu apakah sudah diikuti aturannya, apakah sudah benar prosedurnya. Ini bukan soal itu. Menunjukkan bahwa Anda tidak mengetahui bahwa yang sesungguhnya barang haram itu tidak akan pernah menjadi halal. Ya, sebagai analogi, babi itu ya tetap haram. Ya, walaupun mau dimasak sebersih apapun, dengan peralatan semahal apapun, tetap akan menjadi haram. Nah, oleh karena itu, proses pengambil alihan, proses pencaplokan, perampasan itu adalah haram dan tidak akan pernah menjadi halal walau telah dilakukan dengan adanya kerjasama dengan kepala desa kah, BPN kah, sampai dengan orang-orang berkuasa di atas ya. Nah, oleh karena itu saya kira sudah waktunya kepada Bapak Kapolri ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia ya, kepada Bapak Prabowo Subianto, kami mohon ini didengarkan Pak, bahwa mungkin beliau ini sudah terlalu lama menjabat ya. Kami khawatir ada semacam katakanlah konflik kepentingan ya. Kita tahu bahwa groundbreaking daripada Mako Brimob ya yang ada di PIK 2 itu atau PIK 1 ya, itu beliau yang hadir di sana bersama petinggi Polri lainnya. Dan ini kalau kata Bapak Direktur Jenderal tentang pulau-pulau kecil dan pesisir, Bapak Profesor Widi Pratikno, agak sulit mengharapkan orang tersebut menjadi orang yang independen jika sudah terlalu akrab loh ya, atau sudah menerima banyak hal dalam tanda kutip. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo mohon diperhatikan agar kiranya sudah waktunya sudahi sajalah ya. Masih banyak putra bangsa lainnya yang bisa menyelesaikan masalah, membuat efektif, membuat murah biaya, sehingga kita
hanya fokus kepada mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa, serta akhirnya demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kita tetap bersidang untuk menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam gugatan kita. Demikian, saya lanjutkan kepada Mbak Menu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya mengemukakannya mungkin beda ya dari yang lain karena saya adalah emak-emak. Tetapi dalam kasus ini ada terjadi pembiaran kejahatan, di mana yang kriminal yang melakukan suatu tindakan kejahatan itu sudah jelas, tetapi kok kayaknya pihak berwenang di sini dalam khususnya adalah polisi ya, itu tidak melakukan apa-apa, tapi cenderung diam. Kita membayangkan sekarang adalah masyarakat Banten yang mereka ada di sana. Mereka yang merasakan diintimidasi, tapi mereka tidak tahu mau kemana. Karena polisi, institusi, aparat yang harusnya mensupport mereka, tetapi menjadi bagian dari kejahatan tersebut. Hari ini kita menjadi jelas. Pada saat kita diusir dari dalam gedung, di mana tidak ada satupun larangan untuk konferensi pers. Apalagi di situ ditulis adalah memang pusat dari pengaduan untuk masyarakat. Jadi harusnya kami bebas-bebas saja. Toh apa yang kami adukan itu relatif kok dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi sekali lagi, 2/3 dari negeri kita sudah diberikan kepada pihak asing. Dan tidak mungkin para pejabat, para aparat itu tidak mengetahui. Mereka pasti mengetahui, maaf kalau saya bilang mereka adalah bagian dari itu juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terhormat. Kami dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, sangat berprihatin dengan keadaan negara saat ini. Karena kami emak-emak ARM sudah beberapa kali pergi ke Pulau Cangkir, ke daerah-daerah yang ada bambu yang laut yang dipagar oleh bambu, itu ternyata banyak sertifikat ilegal yang keluar dari sana. Jadi sebenarnya itu harus Kementerian BPN, ATR, BPN harus menyikapi dan memeriksa sertifikat-sertifikat yang ilegal. Karena laut itu tidak bisa sebenarnya dikasih sertifikat. Langit kalau mau dikasih sertifikat, bisa nggak? Nggak bisa kan? Sama juga dengan laut. Masa aneh, laut pura-puranya di sertifikat itu habis gitu diuruk. Nah itu suatu kejahatan yang terorganisir. Jadi semua kementerian kami harap tolong jaga kedaulatan rakyat. Tolong jaga program obornya Cina. Karena obornya Cina itu akan menjajah negeri kita dari Sabang sampai Merauke di pesisir pantai. Mereka membangun dermaga-dermaga, mereka membangun kuil-kuil, dan mereka menjatuhkan narkoba-narkoba di pesisir pantai untuk menghancurkan rakyat Indonesia. Jadi tolong Pak, jangan pura-pura merem, para pejabat jangan pura-pura merem, para TNI harus menjaga kedaulatan NKRI. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Kalau bukan rakyat, siapa lagi yang menjaga? Tolong, rakyat Banten menderita, rakyat Rempang menderita, rakyat Morowali menderita, rakyat Surabaya menderita, rakyat Wadas menderita. Semua, dari ujung ke ujung, mereka jarah. Semua, mereka sumbat pejabat-pejabat dengan uang. Padahal uang itu hasil rampokan dari nikel, dari timah, dari emas, dari semuanya. Tolong, sekali lagi, Bapak-Bapak yang terhormat, perizinan sangat ketat harus dilakukan. Karena PTSP, perizinan terpadu satu pintu itu adalah menjebak rakyat Indonesia. Karena apa? Karena 3 jam selesai. Mungkin nggak 3 jam selesai terus dapat izin tanpa verifikasi, tanpa lihat lokasi, tidak tanpa terlibat semua. Itu tidak. Berarti semua adalah biangnya satu.
yaitu Ya. siapa? Jokowi. Oke. Maguan. Jadi tolong tangkap para pengkhianat bangsa. Kami rakyat Indonesia tidak rela negara ini dijajah oleh bangsa Cina dan bangsa asing, terutama bangsa Cina yang sangat menjajah negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Mereka ambil semua sumber daya alam. Laut mereka ambil, bumi mereka ambil, semua mereka ambil. Mereka berkolaborasi dan diberi karpet merah oleh pejabat-pejabat yang haus dan rakus. Jadi kami minta tolong sekali lagi kepada para pemimpin negeri, kepada jenderal semua, terutama kepada Pak Prabowo yang terhormat, yang kami hormati, yang kami pilih 2 kali sebelumnya, Pak. Sebelumnya kami pilih Bapak 2014 dan 2019 kami pilih Bapak. Kami mengharapkan Bapak putuskan mata rantai dengan kejahatan-kejahatan itu, Pak. Rakyat akan membela Bapak. Rakyat akan berjuang di belakang Bapak. Tolong, Pak. Kalau Bapak bela rakyat, kami akan berjuang untuk Bapak. Tapi kalau Bapak tidak bela rakyat, Bapak akan sedih nantinya akhirnya, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Ibu Pertiwi yang merawat. Kami adalah burung Garuda, bukan naga.